cemilan yang banyak. Sebenarnya menu kami itu banyak banget. Saya tuh suka nggak bisa tenang kalau ngelihat gimana bikin lagi menu baru. Nah ini ada risol, ini chicken drumstick, ini kulit ayam. Kalau chicken drumstick kenapa ya dibungkus-bungkus gini ya? Ini kan kayak resto-resto jadul pada zaman dulu sebenarnya nih, Belanda-Belandaan lah. Kenapa saya nggak ambil chicken wings, karena itu nggak lari ke sana lah gitu. Nah ini minuman kopi akan selalu ada di tempat rumah makan saya ini, karena memang kopi itu sehari-hari ya kita pasti ngopi di rumah dari kecil juga. Ini kopi, varian kopi yang beda. Kalau ini, nah ini saya bilang ini bisa aja, ini nggak ada dimanapun. Ini es kopi degan saya namainnya. Ada air kelapanya dan ada jeruknya. Oh ini gimana nih? Apa aja nih isinya? Air kelapa dan jeruk. Air jeruk. Air jeruk dan kopi. Dan kopinya. Nah kalau ini jus mangga. Ya, kalau jus mangga biasa aja. Iya, jus mangga standar lah ya. Iya. Nah kalau itu es peyem. Nah, es peyem. Iya, itu ada peyem singkong dan peyem ketan. Jadi es peyem ini kategorinya masuk ke dalam es otentik kalau di menu saya ya. Es otentik ala Madam. Ya. Es otentik itu saya balikin lagi tema-tema konsep jadul-jadul. Kita ngomongin ada banana split. Terus ada es model dengan es serut kayak gini. Ini kan es serut ya dengan sirop-sirop gitu ya. Nah ini kita banyak, ada es peyem, kita punya es campur leker kita namanya. Kan dikiranya pasti ini es campur nih. Iya. Secara ini ya. Nah kalau es campur leker isinya itu lebih banyak ya, lebih banyak variannya. Ada ada kacang merah, ada coconut jelly. Kalau ini es peyem isinya hanya peyem singkong dan peyem ketan. Penasaran nih apa sama kopi nih? Es kopi degan. Es kopi degan. Konsumen responnya seperti apa? Responnya kaget. Kalau ditanya apa sih itu es kopi degan, ada yang tertarik namanya es kopi degan karena mereka tahu mungkin degan itu kelapa ya. Iya. Pada saat mencoba ada yang minum 3 gelas berturut-turut. Maksudnya selama dia di sini 2 jam lebih dia order ini karena doyan banget gitu. Karena kan pasti berbeda-beda, ada kopinya, ada yang nggak suka. Dia apanya suka nih? Ada yang nggak suka, ada yang satu orang pesannya es kopi degan tapi nggak mau pakai jeruk. Oh iya, ada yang request kayak gitu. Bisa, boleh, ada yang request, bisa di customize lah semuanya. Enggak, soalnya dari 3 komponen ini kok bisa ngeblend gitu loh. Ini yang jadi. Karena saya awalnya mikirnya ini sih ya, terinspirasinya dari es kelapa jeruk sih sebenarnya. Dari es kelapa jeruk. Saya tambahin kopi aja gitu. Gitu. Ternyata pas saya coba enak. Dan saya ini rasa yang unik aja gitu. Kopinya itu dipakai Arabica atau Robusta? Saya pakainya blend Arabica dan Robusta. Nah Arabica kita 50-50 ya, Arabicanya kita nge-blend sendiri gitu, maksudnya kita belinya green bean terus nge-roasting sendiri gitu. Nah, Madam, tadi udah dibahas soal menu segala macem. Kan tadi juga sempat disinggung nih bahwa Madam Cook bukanya dari mulai jam 6 sampai malam nih. Ya. Nah, dari semua menu itu kan pasti akan dibagi-bagi nih. Karena kebiasaan orang kan ada makan pagi atau sarapan, makan siang, makan malam. Nah, kira-kira dari semua menu yang tadi kita obrak-obrak tadi itu cocoknya untuk apa aja sih sebenarnya supaya pengunjung itu juga oh iya ya aku siang ini cocoknya makan ini makan itu nih. Kalau aku datang malam cocoknya menu yang seperti ini nih. Meskipun mungkin kalau masih ada nih menu apa yang tadi sarapan itu ya bisa dibuat makan untuk malam gitu. Oke. Jadi memang menu di sini karena memang variasi ramesan sih akan selalu kurang lebih 12 sampai 14 menu display ya yang buat dipilih-pilih itu. Menu nasi rames gitu, itu akan selalu ada tiap hari dari jam 7 sudah komplit semua sampai jam 3. Jadi kita nggak sampai malam nggak. Kenapa? Karena mungkin orang udah nggak makan seberat itu pada saat
malam hari ya, karena zaman sekarang mungkin orang banyak yang diet dan lain-lain, nggak makan malam, nggak makan nasi dan lain-lain. Nah, tapi di luar menu ramesan itu yang bisa dilihat langsung di display, kita tuh ada selembar menu isinya bolak-balik. Itu menu makanan ringan, menu makanan berat, menu minuman dingin, minuman panas, minuman makanan dessert dan lain-lain. Itu banyak banget, Mas. Saya juga tapi saya memang bikinnya gini ya, pada saat pemilahan itu dari jam 6 pagi sudah siap diorder. Pada saat buka, semua menu itu sudah bisa diorder. Jadi sebenarnya saya ngasih variasi ke orang berdasarkan preferensinya orang masing-masing. Saat saya buka ramesan jam 7, orang kan mungkin ada yang bilang, wih mana makan gue jam 7. Tapi ternyata ada orang yang makan jam 7 makan nasi seberat itu ada gitu. Tapi di luar itu saya punya menu roti-rotian nih. Menu roti, tosti itu ada beberapa jenis. Terus ada mashed potato, kita ngomongin ya. Makanan berat kita ada nasi goreng. Nah, tostian itu biasanya orang dipilih juga buat sarapan. Jadi yang nggak prefer nasi, mereka sarapan dengan roti dan kopi, biasanya begitu. Dan kadang-kadang ada yang orang nongkrong dari pagi di sini ngopi dulu, tetap dia pesan ramesan jam 9. Jadi mereka minum dulu, ngobrol dulu, terus kemudian mereka take away ramesan pulang. Nah, menu makanan berat saya sendiri aja, di luar orang bosen nih, misalnya hari ini kesini dia makan ramesan, besok nggak mau, makanan beratnya ada nggak yang lain? Ada. Saya punya banyak banget, ada nasi goreng, ada beberapa jenis. Kemudian kita punya yang kuah, ada nasi sop asam iga, ada sop iga, ada soto ayam, sop ikan patin, terus ada nasi ayam kremes. Banyak deh. Karena memang saya suka gatel ya, karena saya juga bosenan orangnya gitu. Jadi saya pikir apa ya, saya tambahin lagi variasi, dan ternyata orang suka. Dan jadinya punya variasi lebih banyak sih pada saat dia memilih gitu ya. Ya udah kali ini mau makan ini. Dan itu apakah ada sampai malam? Ada. Yang nggak ada sampai malam itu cuma ramesan. Ramesan itu selesai jam 3. Jam 3. Iya. Gitu. Berarti selain menu makanan berat, makanan ringan, untuk minuman juga? Minuman juga kita beragam. Kita punya, kalau minuman-minuman yang saya bikin khusus ya buat di tempat ini yang sesuai konsep-konsep lah ya. Saya punya es gula asam, itu es gula asam ataupun yang panasnya. Kemudian saya punya bir peletok yang dari jahe-jahean, semua saya masukin, kapulaga, semua cengkeh. Siang hari itu cocok banget tuh kalau seger-seger. Ada yang panasnya juga buat malam, jadi orang-orang yang malam hangat, karena hangat ke badan ya. Terus yang beda lagi yang es ini tadi varian es. Kopi kita ada dari black coffee, kopi hitam, kopi susu semua ada. Kebetulan kita pakai mesin. Setiap waktu itu ada tuh? Setiap waktu ada. Nah, berarti nggak kalah juga minuman dengan menu masakannya ya, menu makanannya ya. Sebenarnya dari pagi juga ready semua sebenarnya, sampai malam hari itu ya. Terus, karena menurut saya kalau saya siapin yang ini buat pagi, yang ini buat siang, yang ini buat malam, kasihan ntar orang yang datang siang pengen menu pagi nggak bisa. Itu aja sih sebenarnya. Kecuali memang ramesan itu sampai jam 3 sore. Sampai jam 3. Kenapa? Saya waktu awal saya cobain sampai malam. Tapi ternyata pada saat saya masak ulang gitu loh, ternyata tidak banyak orang yang makan ramesan, milihnya yang ala carte pada saat malam. Jadi kan saya pikir sayang ya, saya kasihin ke orang sisa makanan. Cuma kan saya pikir, kayaknya memang orang tendensinya udah nggak makan ramesan. Karena dianggapnya itu makanan berat. Iya, makanan berat gitu. Nah, Madam, kan tadi sudah bahwa menu pagi sebenarnya sudah ready sampai malam. Berarti kalau dibilang bisa dong menerima pesanan. Oh iya. Nah ini gimana nih, cerita dong. Ya menerima pesanan, jadi gini ya, saya tuh menerima pesanan itu dalam misalnya catering ya, kita ngomongin lunchbox atau apa-apa ya. Saya udah beberapa kali sih menerima dari yang jumlahnya 100 nasi kotak, ada yang jumlahnya cuma 40, ada yang cuma 10, saya pernah menerima. Jadi memang orang yang datang sih yang udah nyoba makanan kita, kemudian nanya gitu, apakah bisa pesan remesan atau buat nyumbang, buat segala macam, itu juga ada gitu. Saya bilang bisa, karena kita gampangnya adalah kita memang udah punya basic sayuran. Jadi kalau orang nanya paketnya apa aja ke saya, nah jujur saya belum punya paket, karena saya lebih fleksibel orangnya. Jadi dalam artian
tinggal WA ke nomor saya. Kan nomor saya ini adalah nomor yang tertera di Google ya. Ya. Nomor saya Madam Hook, di situ adalah nomor saya. Jadi untuk menerima orderan, menerima reservasi itu langsung saya semua. Jadi pada saat saya butuh 30 pack nasi kotak, budgetnya sekian. Nanti saya baru keluarin pilihannya, dengan budget segini bisa dapat ini, Ya. atau ada yang mau diganti nggak? Gitu. Menu-menunya itu ya? Betul. Jadi saya fleksibel. Nah itu biasanya Menyesuaikan. berapa varian? Biasanya orang ngambil 1 varian daging dan 2 sayur. Oh. Biasanya yang paling standar ya. Itu Ya. kalau di sini menunya sendiri namanya ramesan Madam. 1 daging, 1 lauk dengan 2 sayur dengan nasi ya. Terus minumannya beda lagi? Minumannya nggak termasuk. Biasanya orang pesan catering jarang ada yang pesan minum. Oh. Tapi apakah ada yang pesan minum gitu? Ada. Cuma biasanya untuk yang produk-produk dingin sama saya nggak di-esin. Karena takut ya, yang maksudnya lumer ya? mereka harus meng-esin sendiri ya. Kecuali mereka bilang nggak apa-apa ini langsung diminum, itu baru masa dimasukin es gitu. Karena untuk makan siang itu biasanya langsung dikonsumsi ya? Iya betul. Nggak nunggu lama gitu? Iya betul. Nah, untuk pesanan itu, maksudnya pesanan itu apa nggak dibuat lebih praktis, misalkan Paket A, B, C, D gitu ya. soalnya kan aku pikir apa ya, jadi ikon juga sebenarnya kalau Madam Iya sih, ini, sayanya belum bikin. Itu belum bikin. Masalahnya lumayan PR bikinnya gitu. Kadang-kadang yang pasti udah keluar itu nasi paket istimewa sih ya. Nasi paket istimewa itu Berapa yang sudah varian? ada 4 varian. 4 varian. Ada 4 varian itu keluar dengan pilihan ayam, tongkol, paru dengan cumi. Dagingnya itu lauknya. Iya. Harganya berbeda. Dengan nasinya adalah nasi daun jeruk, boleh pilihan nasi daun jeruk atau nasi daun putih, dengan tempe orek dengan sayur crispy. Sayur hijau crispy gitu. Tapi berarti memang taste-nya Madam Hook sebenarnya keleluasaan dari memilih menu itu ya sebenarnya. Iya, itu karena yang bikin kita beda dari yang lain ya. Kadang-kadang kalau saya ngeliat ramesan orang paket A sekian, saya tumis buncis jagung ini seolah-olah nggak bisa diganti. Iya. Kalau saya bisa diganti, request aja sesuai permintaan misalnya gitu. Tapi memang saya mestinya bikin guidance gitu ya. Saya bikin, cuma sayanya belum sempat, pasti akan. Karena saya kayak gini-gini mikirinnya sendiri kan. Memang saya belum ada orang khusus untuk segala macam. Jadi ya memang saya akan sempatkan lah di tahun ini, sebelum setahun mestinya udah keluar. Nah, Madam, kalau boleh tahu sebenarnya kapasitas Madam Hook itu untuk meja kursinya ada berapa sih? Karena gini, aku pikir kalau sudah lihat ruangan, terus kemudian lihat tempatnya makan, orang pasti pengen yang lebih, bukan hanya sekedar makan aja di situ ya. Iya. Misalkan ada acara arisan atau ulang tahun atau apapun kan bisa sebenarnya. Iya. Itu gimana, Madam? Nah, kita punya bangunan utama kita yang di depan jalan itu adalah bangunan yang non smoking. Itu full AC. Kita ada 2 lantai. Kapasitas lantai pertama itu kurang lebih 16 sampai 20 orang. Kapasitas lantai kedua itu bisa sampai 40, lantai 2. Kita memang bisa menerima dan pernah menerima kayak ada acara ulang tahun anak di sini ada, terus ada ulang tahun dewasa juga ada gitu. Pernah ada yang gathering juga dari Jakarta, booking semua lantai 2 bisa gitu. Tapi kapasitas non smoking artinya kita cuma bisa muat sekitar 60 ya. 62 lantai ini. Non smoking yang AC. Nah, kalau yang smoking kita cuma bisa pakai inner court ini. Inner court ini kita berkumpul paling bisa 8 orang. Kemudian kita ada ruangan di atas, smoking area itu juga kurang lebih 8 orang lah, yang lumayan nyaman. Jadi ya kurang lebih maksimal 7-6, kecuali orang-orang pada berdiri. Itu kejadian sih pada saat kita full banget tuh waktu ada acara musik. Itu banyak yang berdiri-berdiri juga di depan, karena tempat duduk kita tuh areanya nggak deket-deket dempet-dempet gitu, jadi masih luas sih sebenarnya untuk nambah kapasitas gitu. Ya kalau di luar kapasitas itu otomatis harus berdiri kan? Harus berdiri, betul. Karena saya belum nggak mau nambah kursi dulu. Kenapa ya? Karena nggak setiap hari juga kita full setiap saat. Nanti jadi konsep keruangannya kurang enak gitu. Kurang lega, kurang nyaman ya. Iya, jadi betul. Kenyamanan juga dipikirin juga ya. Saya mikirnya kenyamanan untuk tamu biar enak gitu, ada jarak. Jadi kalau mau agak private ngobrol sama kiri kanan juga nggak akan keganggu gitu. Tapi kalau saat
jadwalnya musik boomnya Madam Hook, itu nggak bisa dihindari, pasti akan Iya, ramai. kadang-kadang akan sampai ramai. berdiri ya. Orang pernah ada yang kan di atas tuh memang bentuknya di atas itu nggak bisa ngelihat langsung secara depan, tapi bisa lihat dari atas kayak ke bawah Iya. gitu. Oh, yang di lantai 2 ya? Lantai 2. Jadi mereka yang mau lihat kadang-kadang mereka datang dan di sini bawahnya penuh, ya mereka berdiri di foyer ini. Iya, iya. Nah, saat kita mau ulang tahun nih, sambil diringin musik dong, Madam, bisa mendatangkan Bisa. Itu home band kita ya, bisa. Itu berdasarkan request dan biasanya pasti akan ada additional charge lah. Iya. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena memang di hari tertentu yang sudah wajib musik itu, tapi bisa melayani request tertentu itu ya, di acara tertentu. Iya, betul. Oke, Madam, kan ada jadwal kalau nggak salah hari Kamis ya, Iya, untuk acara betul. musik di Madam Hook ini. Iya, musik Madam saya bilangnya. Memang kadang-kadang tempat makan atau kafe atau apapun pasti diselipin dengan acara musiknya di hari-hari tertentu. Cuma yang membedakan tuh konsepnya seperti apa sih kalau di Madam Hook? Karena tempatnya heritage, unik tempatnya, menunya juga unik, minumannya juga unik. Nah, musiknya masa hanya biasa-biasa aja? Coba deh, cerita deh. Iya, kalau masalah musik di Madam Hook ya, saya tuh memang suka musik dari dulu dan suka live music. Tapi live music yang saya suka itu tipikalnya di mana kita bisa interaksi ataupun saya bisa appreciate yang nyanyi ya, para musician gitu. Jadi bukan yang cuma musik sekadar background. Musik yang hanya background, jadi orang tetap makan minum tanpa peduliin. Nah, berdasarkan itu sebenarnya saya konsep itu berdasarkan experience saya, pengalaman saya yang ingin saya bagikan ke pengunjung lain yang memang mungkin setiap pengunjung akan merasa berbeda. Konsep tetap sama, konsep tetap adalah musik nostalgia untuk beda-beda orang. Beda-beda genre. Jadi beda-beda genre ya. Jadi orang yang datang ke sini kan kita nggak tahu ya. Adakah anak kuliahan? Ada. Adakah keluarga? Ada. Adakah yang 60 tahun ke atas? Banyak. Mereka punya nostalgia masing-masing gitu loh dengan lagu pada eranya. Bukan yang nggak bisa anak-anak zaman sekarang dengerin lagu dulu. Ada. Anak-anak kuliah yang datang ke sini tuh ikutan nyanyi lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Di mana mereka mungkin belum lahir. Nah, tapi dengan ramuan musik zaman sekarang juga ya? Iya, tapi memang alat musik yang saya pakai, home band yang sementara ini kami pakai ya, itu pakai kontrabas. Jadi bassnya, jadi dia bawa Kang Gap ini dia bawa kontrabas ataupun bass biasa dia bawa. Pakai keyboard dan vokal, dan kemarin saya baru ada juga pemain juga, ini pemain nasional juga lah ya, musisi nasional namanya Diki, dia juga main saksofon. Nah, ini kebanyakan yang saya main ini memang mereka pada berprofesi di musik gitu loh. Maksudnya entah yang memang profesi sebagai entertainer ataupun memang benar-benar yang sudah masuk ke kancah nasional gitu. Nah, jujurnya teman-teman tuh jadi banyak yang datang dari kalangan musisi juga gitu loh, yang ikutan jamming. Oh, jadi pengunjung di sini yang mau berkuliner itu bisa jamming. Banyak yang musisi juga dan memang jadinya pada beberapa kali sih kita baru ngadain ini masuk ke dari Februari, Maret, April 3 bulan ya artinya mengadakan musik Madam. 3 bulan ini memang teman-teman musisi banyak yang hadir gitu loh. Ikutan ngejam gitu, dan jadinya memang bener-bener interaksi banget. Orang bisa yang ya udah kayak nonton konser walaupun tempatnya rumah makan dan di ruang tamu itu. Jadi konsepnya main di living room lah, itu ibaratnya kan ada meja TV, ada sofa, ada pajangan foto-foto gitu ya, mainnya di situ gitu. Dengan konsep yang sound system yang memadai untuk ruangan ini, karena saya bukan kafe, saya bukan tempat hiburan malam, tapi memang musiknya menemani makan bisa, tapi nggak bikin orang makan terus tanpa
mempedulikan musik. Dan mereka jadinya ngelihat, wah kok gila-gila gini yang main sampai gitu ya. Sampai mau berinteraksi, itulah goalnya ya. Iya itu, itu. Ya saya berarti nggak menutup kemungkinan pengunjung juga ikutan nyanyi, ikutan banyak request ya. Ada yang dansa juga, dansa salsa di depan gitu. Ada pada saat mereka bawain Latin gitu ya. Jadi ya saya sendiri dari tahun saya hidup ABG-nya saya kan di era 90-an artinya ya. Bukan ABG, dewasa muda kali ya. Yang adult yang umur 20-an itu di tahun 90-an. Itu Bandung itu isinya live music semua, Mas. Iya. Maksudnya masa kejayaan hiburan, juga ya? Iya, itu masa kejayaan dari punyanya Mas Yundi, Fame Station, dari Ohara, dari Tropicana, dari Laga zamannya Mbak Peti. Ya isinya orang-orang, saya waktu itu muda dan orang-orang ini udah pada lebih senior dari saya kan. Kadang-kadang saya kangen gitu, Mas. Saya capek ngelihat anak-anak zaman sekarang ya, yang hiburannya itu dugem, clubbing ya. Yang menurut saya interaksinya nggak ada, interaksi terhadap teman dengan teman, walaupun ya memang mungkin emang zamannya udah kesana kali ya gitu. Cuma saya kangen menghidupkan kembali era-era itu di mana orang bisa ngobrol, sosialisasi dengan teman, dengan musisi, itu nggak ada jarak. Nah itu saya pengen balikin maksudnya saya pengen ada kerinduan gitu untuk bisa jadi salah satu tempat yang bisa mengusung itu gitu. Iya, makanya kalau perhatiin juga musik-musik zaman sekarang yang dinikmatin anak-anak muda sekarang itu kan timbul tenggelam ya. Ya. Hit nggak lama hilang, hit nggak lama hilang. Tapi kalau di era musik 90-an ini aku pikir ya orang pasti suka. Zaman sekarang juga anak-anak muda sekarang kalau dengerin mau karena udah keluar semua Nurlela dan lain-lain udah dinyanyiin di remake berapa kali gitu kan. Tapi dengan varian musik yang berbeda-beda ya, kalau aku pikir. Betul. Bahkan mungkin nggak sih, karena kan tahun 60-an juga Bandung ini kepengaruh dengan blues nih. Iya. Berarti bisa juga dihadirkan blues. Bisa, karena memang tanpa sengaja kita ngomongin genre blues ataupun jazz ataupun pop ataupun rock udah keangkat di sini lewat lagu yang dimainkan di home band itu. Di home band ini. Kayak Still Got the Blues sudah pernah nyanyiin di sini. Ada yang request. Kita ngomongin Elvis mah jelas ada gitu. Kalau jazz juga tapi masih jazz ringan lah ya. Itu udah mulai kebawa dan dimainkannya dengan interpretasi daripada musisi itu ya. Pada saat jamming mereka mau mainnya ke arah mana? Ya. Oh berarti sebenarnya yang datang ke Madam Hook ini dari generasi apapun dengan lagu yang hit apapun bisa dimainkan sama teman-teman home band. Iya, kebetulan pada jago-jago Mas yang home bandnya gitu. Referensi karena mereka memang sudah, menurut saya udah malah melintang di dunia musik ya. Maksudnya walaupun untuk jadi player, jadi produser dan entertainer gitu, mereka udah hidupnya juga di sana, di luar ada hidup masing-masingnya lah ya gitu. Ya kayak kemarin kan ini juga ya, yang Velocity itu ya. Iya. Velocity itu kan ternyata dengan musiknya si Celine on Seven ternyata bisa. Iya, yang pas kemarin lagi viral ya. Nah berarti kalau aku pikir ya anak muda sekarang juga harusnya yang nikmatin lah musik yang kemarin itu. Dan memang sudah kejadian saat ini loh. Ternyata memang anak-anak muda sekarang udah mulai dengerin lagu yang 90-an lah. 90-an. Bener. Dan kenapa 90-an, saya rasa ini mah pendapat saya pribadi ya. Saya 90-an itu generasinya generasi Gen X nih. Saya dari anak Gen X. Gen X ini tuh kayaknya memang jadi penyambung antara dari kekosongan dari generasi sebelumnya sampai generasi yang setelahnya. Jadi kayak yang orang bisa balik tuh untuk jadi connectnya di Gen X 90-an. Dan mungkin nggak tahu, mungkin Madam Hook juga karena orangnya datangnya banyak ya. Maksudnya banyak variasi ya. Yang 60-70-an ada pada saat musik ya. Iya, ada musik. 20-an ada, dan ada yang bawa keluarga, bawa anak, dan anak ikutan joget juga ada. Jadi maksudnya kayaknya jadi nyambung aja lah, jadi enak ke semua gitu loh. Nggak maksain lah di satu genre tuh nggak maksain gitu. Berarti kalau dibilang Madam Hook juga bisa jadi wadahnya musisi, wadahnya orang untuk
explore musik. Harapannya begitu. Harapannya Jadi gitu ya? salah satu tempat lah di Bandung kan udah ada beberapa titik ya yang kayak begitu, kayak titik kumpul jelas Iya. wadahnya musisi semua, itu teman-teman baik semua dari Iya. sana. Si Ruang Kang Zaki, Putih, Kang Zaki. sekarang titik kumpul di Pendopo ya, tiap hari Rabu. Terus Kamis dengan Kamis Ruang Putih dengan jazznya gitu. Mudah-mudahan ini jadi tambahan opsi aja buat para pelaku maupun para penikmat gitu loh, untuk jadi tambahan opsi dimana kalau mau dengerin musik dengan kualitas yang baik ya, dan dapat diresapi, maksudnya dalam artian kita bisa dapet something, nggak pulang dengan hampa. Ada yang ngisi nih, experience Ada yang yang ngisi dikenang, tuh, ada yang dikenang. yang dikenangnya experience Bukan hanya gitu. kulinernya, Bukan hanya kulinernya, tapi musik juga jadi bahan wadah yang bisa ngerangkulnya lah, diharapkan begitu. Berarti kan kelebihan dari Madam Hook, kalau mungkin yang titik kumpul atau dari Ruang Putih atau dari beberapa yang ini kan hanya genre-genre tertentu aja. Kalau di Madam Hook kelebihannya semua genre bisa ada nih di sini. Bisa masuk gitu. Iya, itu dia. Iya, kemarin Rungkat juga sempat dibawain Nah, di itu sini. dia. Dengan swing ya, mood swing. Tuh. Cuma kan bawainnya, ternyata dia bawainnya pada saat ada yang request Rungkat, dia bawanya dengan mood swing dan enak gitu. Ya, yang biasanya Rungkat tuh dangdut misalkan atau campur sari, ini dengan swing malah bisa. Iya, bisa dan enak gitu. Nah, kawan Pentas TV kayaknya sudah mulai di ujung perjumpaan. Tadi kita sudah mengeksplor Madam Hook dari mulai menu, minuman, sampai acara musiknya, sampai kita berantakin nih. Kita nyicipin juga makanannya. Kira-kira Madam, ada yang mau disampaikan nggak sebelum ditutup nih acaranya? Boleh ke sana, Madam. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa sih Madam Hook ini. Kiranya sudi mampir ke Madam Hook, biarlah Madam Hook ini boleh menjadi pilihan wisata kuliner bagi para kawan-kawan, dan juga untuk bercengkrama di sini dengan bersama komunitasnya dan lain-lain. Biarlah ini boleh menjadi tempat yang bisa menyuguhkan kebahagiaan, kenyamanan dari segi makanan, minuman, suasana, dan juga musik-musik yang dihadirkan di Madam Hook. Terima kasih banyak. Oke, kawan Pentas TV, undur diri. Saya Fajar dan Madam Silvi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.